pasti ada di sekitar kita orang-orang yang pingin deket banget sama kita ya, pingin serius gitu kan, karena mereka merasa kita adalah yang terbaik. Bahkan sampai ada yang benar-benar tergila-gila banget, sampai gila ya ngejar-ngejarnya. Wah, luar biasa lah ya. Dan semoga kalian ketemu sama yang baik-baik aja ya. Artinya kalaupun gila ya nggak gila-gila banget lah. Amin. Di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bahas mengenai siapa sih yang mencuri hati dia sama ini ya, which is itu kamu gitu kan, dan membuatnya ingin bersatu dengan kamu karena merasa kamu adalah yang terbaik. Dan kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Aquarius ya, general reading, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ya, mau mendengarnya dengan hati yang tenang, hati yang gembira gitu kan, dan ngelihat selalu dari positive side-nya. Alright, anytime kalian mau dengerin boleh, karena ini timeless reading, jadi kapanpun boleh didengerin ya. Sama di readingan yang sebelumnya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita, pilih kartu ataupun pilih apapun ya, cukup dengerin aja karena gak ada yang dipilih di sini ya. dengerin aja dari depan sampai belakang, siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya ini adalah cerita kamu semua. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Alright, Aquarius, buat teman-teman Aquarius nih, cerita yang pertama, siapa sih kamu bagi dia ya, siapa sih kamu baginya. Kita coba lihat siapa sih kamu bagi dia. Kamu bagi dia adalah orang yang bijaksana ya, kamu orang yang bijaksana, orang yang pinter banget ngelihat satu peluang gitu kan dalam hidup. Jadi benar-benar dalam keadaan seperti apapun, mau susah, mau senang, mau gawat banget gitu kan, mau enggak gawat banget, kamu tuh bisa selalu ngelihat peluang ya, bisa lah melihat dari sisi yang lain di saat orang lain tuh nggak bisa melihat dari sisi tersebut. Ini kamu bagi dia ya, dan memang dilihatnya dia ya, kamu tuh orang yang bijaksana ya, kayak begitu. Cerita hidupnya pas barengan sama kamu ya, pas waktu barengan sama kamu tuh dia kayak gimana. Dia banyak mengalami transformasi dalam kehidupannya dia gitu, artinya banyak hal-hal yang berubah ya, dia rasakan berubah ya setelah barengan sama kamu, setelah kenal sama kamu ya. Banyak perubahan hidup yang dia alami ya dalam hidupnya dia. Lalu juga kontrol dirinya dia juga udah mulai baik gitu, dan dia juga benar-benar udah tahu lah artinya yang bahwa hukum karma itu benar-benar berlaku. Ketika kita melakukan A, maka hal yang kita dapatkan juga akan A dan sebagainya gitu ya. Dan dengan dia kamu belajar untuk jauh lebih terbuka ya, seperti itu, jauh lebih terbuka ya, nggak berasia-rasia lagi gitu ya setidaknya ya. Alright, lalu hal yang membuat dia ya ingin bersatu sama kamu itu apa? Hal yang membuat keluarga gitu, karena memang dekat secara keluarga gitu kan, dekat secara keluarga, dan juga memang sayang gitu kan, sayang sebagai keluarga. Oh, ini sebabnya mungkin ada hubungan keluarga juga bisa ya, atau seseorang yang sudah dianggap seperti keluarga, atau bisa jadi ini adalah cerita di mana keluarga kalian sudah saling menerima, bisa jadi seperti itu. Dan kalaupun kalian barengan ya, ini akan bawa perubahan yang seperti apa sih? Bagus sih teman-teman ya, arahnya ke arah yang bagus, karena bisa yang namanya saling gitu ya, saling, walaupun ini ada yang masalah-masalah yang terikat gitu ya, artinya kalaupun ini setia banget gitu kan sama dia, nggak bisa move on dan sebagainya, karena akhirnya jadi dependent gitu, jadi bergantung ya, saling bergantung kayak begitu. Cuman ya arahnya ke arah mana? Arahnya ke arah yang positif sih kalau yang ini ya. Oke. Ini di cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman Aquarius. Sekarang kita akan menuju cerita yang kedua buat teman-teman Aquarius ya. Siapa sih kamu bagi dia? Siapa kamu adalah orang yang diprioritaskan banget ya sama dia. Buat dia kamu adalah seorang yang nomor 1 lah gitu. Artinya kalau misalkan ada apa-apa, kamu tuh nomor 1 buat dia gitu. Yang harus misal ada kabar apa, kabar A, B, C, dan kamu adalah prioritas yang utama dulu di antara kabar-kabar tersebut, yang harus memang ibaratnya kalaupun kamu
Aku kangen nih gitu kan ya, dia langsung deret gitu kan. Pokoknya memprioritaskan kamu banget lah ya sebagai orang yang pertama dalam hidupnya dia. Lalu ceritanya dia ya ketika barengan sama kamu, oh banyak sekali hal-hal yang disembunyikan ya, banyak hal yang disembunyikan. Jadi kalau misalkan ceritanya dia tertutup sih ya, dia nggak bisa terbuka sama kamu karena mungkin banyak hal yang kalau misalnya disampaikan kamunya jadi marah, kamunya jadi kayak gimana gitu, jadi nggak bisa terbuka gitu. Dia takut untuk menyampaikan perasaannya dia, tapi dia nggak bisa move on gitu loh dari kamu, jadi ya bolak-baliknya ke kamu aja gitu. Padahal mungkin selama barengan sama kamu ya dia tuh nggak bisa yang namanya menyampaikan perasaannya dia sendiri. Nah ya banyak sih takut-takut, jadi kayak modelan takut kalau nyakitin kamu gitu kalau misalkan bicara jujur kayak gitu sih ya. Lalu hal yang membuat dia sebenarnya ingin bersatu dengan kamu apa sih ya? Dia tuh takut-takutan sendiri sama pikirannya. Aduh nanti kalau misalkan kamu ninggalin aku gimana ya, kalau misalkan kamu begini dan begini. Ini hal-hal yang dia takut-takuti sendiri yang ada di pikirannya dia, sehingga dia kayak misal ada apa dia diem aja karena nggak mau nyakitin kamu. Kalau misalkan kayak gimana dia nggak mau bilang karena nggak mau kamunya itu terluka atau kayak gimana gitu. Tapi pada akhirnya itu menyiksa dirinya dia sendiri nggak sih ya kayak gini ya. Ya karena selama ini dia hidup dalam ilusinya dia sendiri gitu, jadi kepinginnya deket sama kamu, nggak ingin kehilangan kamu, justru malah dia nggak bisa jadi dirinya dia sendiri ya, seperti ini. Terus kalaupun kalian bersatu pada akhirnya ya, persatuan ini akan membawa perubahan yang seperti apa sih ya, negatif atau positif? Sebenarnya positif sih teman-teman ya, sebenarnya positif, cuman memang ada indikasi salah satu dari kalian mungkin gampang bosan ya, gampang jenuh, gampang bosan gitu. Jadi sebentar A, sebentar B, sebentar A, sebentar B gitu loh ya, cerita seperti ini di story yang kedua ya, di cerita yang kedua. Buat teman-teman Aquarius, sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga ya. Buat teman-teman Aquarius, siapa sih kamu bagi dia ya? Ada attachment di sini. Attachment ini adalah tentang keterikatan ya, sebuah keterikatan, sebuah godaan ya. Bukan godaan sih, tapi lebih ke perasaan ya, terikat ya, dia terikat secara emosi dan perasaan sama kamu. Cuman ya ini lebih ke hal-hal yang sifatnya sesaat ya. Jadi tergoda sih tapi sesaat, senang sih gitu kan tapi sesaat, yang kayak gitu loh ya. Lalu ceritanya dia ya ketika barengan sama kamu, dia susah sekali mengekspresikan perasaannya dia. Ini bahkan mungkin saja bisa termasuk hubungan yang tidak diekspresikan atau hubungan yang ditutupin gitu kan, hubungan yang tidak boleh diketahui orang lain juga bisa ya. Jadi ya kamu tahu kan rasanya, mungkin ada perasaan was-was gitu kan, mungkin ada perasaan gak nyaman gitu kan ya, seperti itu. Banyak sih emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang dipendam sendiri ya, akhirnya pada akhirnya jadi tertekan gitu ya, ada perasaan-perasaan tertekan, terdominasi ya, dan seperti itu. Lalu sebenarnya kalau misalkan ceritanya kayak begini ya, itu hal apa sih yang membuat dia tuh ingin banget yang namanya barengan sama kamu? Karena kamu tuh orang yang mau belajar, kamu orang mau belajar. Terus habis gitu juga ini potensinya LDR ya. Jadi kalau misalkan tadi dia maunya sesaat dan sebagainya, kalau misalkan LDR itu pas ya, nggak harus yang namanya terbeban, punya tanggung jawab harus tiap hari, harus kayak gimana, harus seperti apa ya, seperti ini. Jadi yang pingin membuat dia itu barengan sama kamu itu karena memang secara jarak juga jauh, jadi quiet, aman gitu kan ya, seperti itu. Aduh ya. Lalu kalau misalkan kalian bersatu, ini akan membawa perubahan yang seperti apa sih? Sebenarnya kalau dilihat di sini apakah akan positif atau negatif gitu ya. Uranus itu sebenarnya ke arah yang positif, tetapi agak susahnya adalah kamu maunya A, dia maunya B. Jadi kalian itu bisa bersama, cuman sering kali kalau kalian bersama kalian nggak, susah banget jadi diri kalian sendiri, atau bahkan ya malah nggak fokus sama hubungannya karena sibuk dua-duanya. Satunya maunya A, satunya maunya B, kayak begitu. Oke ya, ini adalah ceritanya buat teman-teman Aquarius ya. Buat teman-teman Aquarius ya, tentang siapa sih yang mencuri hatinya dia gitu ya.
Dan ternyata kamu alright teman-teman ya, setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita adalah guru yang luar biasa buat kita. Jadi pastikan kita belajar dari sana. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan zodiak yang berbeda dan tema yang berbeda pula pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.